Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat finansial sehat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Omeka, obrolan menjelang buka puasa. Dan pada sore hari ini saya ingin mengantarkan sebuah kisah atau sebuah cerita. Konon ada seorang ahli tukang kayu. Jadi ada seorang pekerja spesialis di bidang kayu yang dia sudah bekerja di sebuah perusahaan sudah cukup lama. Selama bekerja di perusahaan tersebut, dia selalu menorehkan prestasi yang luar biasa. Dia mampu membangun rumah-rumah kayu dengan desain dan bahan-bahan yang berkualitas. Sampai tibalah pada suatu waktu si tukang kayu ini merasa umurnya sudah tua, tenaganya sudah mulai berkurang, kemampuan berpikirnya pun sudah mulai menurun. Lalu dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat dia mengabdi yang sudah sekian lama memberikan kesempatan bagi dia, dan sekian lama pula dia berkontribusi yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Lalu dia datang menghadap kepada bosnya. Pak bos, rasa-rasanya saya ini sudah tua. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja. Saya ingin menikmati hari tua saya. Lalu apa maunya Bapak? Kata bosnya. Saya ingin mengundurkan diri. Saya ingin resign dan ingin berhenti bekerja karena memang saya sudah saatnya untuk berhenti. Lalu apa jawaban dari sang bos? Dia mengatakan begini Bapak, urusan mengundurkan diri urusan belakangan. Yang penting sekarang Bapak saya kasih satu lagi tugas untuk membangun sebuah rumah. Lokasinya di sana sudah saya tentukan. Silahkan Bapak tentukan bahan-bahan apa yang akan digunakan. Silahkan Bapak kreasikan desain seperti apa yang akan Bapak buat. Terserah Bapak. Saya kasih waktu dalam waktu 1 bulan, rumah itu harus sudah selesai. Dengan berat hati kemudian si tukang kayu ini menerima tawaran itu. Kenapa berat hati? Karena apa yang disampaikan oleh bosnya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Ekspektasinya dia ingin mundur, minta izin, kemudian diizinkan untuk mundur atau diberhentikan, mendapat pesangon, kira-kira begitu. Tapi ternyata ketika dia mengatur, ketika dia menyampaikan bahwa akan mengundurkan diri, justru malah dikasih tugas lagi. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat finansial yang dirahmati Allah, kira-kira si tukang kayu ini sikapnya bagaimana? Senang atau kecewa? Hampir bisa dipastikan dia kecewa karena dia tidak mendapatkan tugas yang seharusnya itu tidak sesuai dengan harapan dia. Dia inginnya sudah berhenti bekerja kok malah dikasih tugas. Akhirnya yang terjadi apa? Karena itu tugas, dia tetap jalankan tugas itu, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Karena merasa tugas ini justru malah menjadi penghalang bagi dia untuk pensiun. Seharusnya dia pensiun, ternyata dikasih tugas. Akhirnya tugas itu diselesaikan dengan asal-asalan. Bahan-bahan kayunya dia pilih bahan kayu seadanya. Pokoknya yang mudah didapat. Desainnya pun dia tidak membuat yang bagus-bagus. Yang penting ada desain, digarap saja. Tujuannya apa kira-kira? Ya betul, supaya rumah itu cepat selesai. Kalau sudah cepat selesai kan dia segera berhenti bekerja.
Akhirnya dari waktu 1 bulan yang ditentukan oleh si bos, tidak lama, hanya 2 minggu rumah itu sudah selesai. Lalu datanglah tukang kayu tersebut kepada atasannya, kepada bosnya, "Pak Bos, tugas Bapak sudah saya selesaikan. Ini kuncinya saya serahkan." Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudara sahabat finansial yang dimuliakan Allah? Sungguh mengejutkan. Begitu sang bos itu menerima kunci rumah dari tukang kayu, kemudian dia menyerahkan kembali kepada tukang kayu tersebut. "Bapak, pengunduran diri Bapak kami terima, dan saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas kontribusi Bapak terhadap perusahaan selama berpuluh-puluh tahun. Bapak bekerja di perusahaan kami dengan penuh dedikasi dan penuh prestasi. Maka sebagai ungkapan terima kasih kami kepada Bapak, kami akan menghadiahkan sebuah rumah untuk Bapak. Dan rumah itu adalah rumah yang terakhir kali Bapak buat. Ini kuncinya." Saya yakin tukang kayu itu pasti shock. Kenapa? Karena dia membuat rumah tersebut asal-asalan, kemudian akhirnya rumah itu justru diberikan oleh bosnya kepada dia. Pasti shock. Seandainya saya tahu, kira-kira dalam benaknya kan begitu. Seandainya saya tahu kalau rumah ini untuk saya, pasti saya akan carikan bahan-bahan yang terbaik. Saya akan carikan buatkan desain yang terbaik. Dan saya akan garap dalam waktu yang cukup, tidak cepat-cepatan, supaya hasilnya terbaik. Seandainya saya tahu kalau rumah itu untuk saya. Namun saya tidak tahu rumah itu untuk saya. Dan saya sudah tidak berniat, berhasrat untuk bekerja, maka saya kerjakan secara asal-asalan. Maka saudara-saudara sekalian, bisa kita bayangkan bagaimana menyesalnya si tukang kayu tersebut, karena ternyata pekerjaan yang dia lakukan asal-asalan itu kembali lagi kepada dirinya. Maka dari sini, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama, ketika kita mendapatkan sebuah tugas, ketika kita mendapatkan sebuah amanah, maka laksanakanlah, kerjakanlah amanah tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan profesional, dan dengan kadar 100%. Jangan dilakukan secara asal-asalan. Kenapa? Karena ada beberapa hukum di dunia ini yang terkait bahwa apa yang kita lakukan sebetulnya nanti akan kembali lagi kepada kita. Ada yang namanya hukum sebab akibat. Kita akan mendapatkan akibat atas sebab yang kita perbuat. Ada hukum namanya hukum tebar tuai. Siapa yang menebar dia akan menuai. Siapa yang menanam dia akan memanen. Siapa yang berbuat apa, ya hasilnya dia akan mendapatkan dampaknya bagi dirinya sendiri. Termasuk ada hukum gaung. Hukum gaung itu kalau kita ada di pegunungan, kemudian kita ngomong ke lembah, "Luna," misalnya itu ya. Nanti yang keluar Luna. Nah, itu hukum gaung. Apa yang kita ucapkan itulah yang akan keluar dari gaung itu. Suara gaung itu akan meniru persis apa yang kita ucapkan. Gak mungkin kita ngomong Luna, keluar gaungnya Maya, gak mungkin. Hukum gaung. Apa yang kita perbuat maka akan kembali lagi kepada kita. Apalagi kalau kita kembalikan kepada ajaran agama kita yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Demikian juga barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, maka keburukan itu akan kembali kepadanya. Oleh karena itu, hadirin sahabat finansial sehat yang dimuliakan Allah,
belajar dari kisah tukang kayu ini. Marilah kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan segala amanah dengan sungguh-sungguh, profesional dan kadar 100%, dan sambil kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan suatu saat itu adalah akan kembali kepada kita. Kita tidak perlu dengan penilaian orang lain, tetapi biarlah Allah yang menilai apa yang pantas untuk kita dapatkan sebagai balasannya. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita supaya tidak menjadi orang yang malas, orang yang asal-asalan, tapi orang yang sungguh-sungguh di dalam bekerja, betul-betul profesional di dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.